Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat ya? Baik, semoga kalian tetap sehat ya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pola dan barisan bilangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba perhatikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 3.5, menganalisis barisan dan deret aritmetika. Kemudian 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.5.1, menemukan pola dan barisan bilangan. Yang kedua 4.5.1, menyelesaikan masalah pola dan barisan bilangan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menemukan pola dan barisan bilangan. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah pola dan barisan bilangan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pola bilangan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang ditampilkan ini, ternyata dari bermacam-macam bunga ini, ternyata bunga memiliki kelopak yang bermacam-macam, baik dari bentuknya ataupun jumlahnya. Nah, ini dapat kita lihat. Ini ada berapa? Ada 1 kelopak, ini ada 2, ini ada 3, dan sebagainya. Nah, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat kita temui bahwa ternyata bunga itu membentuk suatu pola, memiliki pola. Jumlah kelopaknya memiliki jumlah yang berpola. Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya, saya memiliki contoh bilangan seperti ini. Misalnya saya punya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ternyata 1 ke 2. 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 1. 3 juga sama. 2 tambah 1. 4 juga sama dari 3 tambah 1. Nah, ternyata barisan ini, bilangan ini adalah merupakan sebuah contoh dari pola bilangan. Karena apa? Karena bilangan berikutnya adalah hasil penjumlahan dari 1 ditambah bilangan sebelumnya. Selanjutnya untuk contoh bilangan yang kedua yaitu 0, 2, 4, 6. Di sini kita melihat untuk bilangan kedua, 2 itu diperoleh ternyata dari 0 tambah 2. 4 diperoleh dari 2 tambah 2. Begitu juga dengan 6 diperoleh dari 4 tambah 2. Ternyata bilangan 2 itu diperoleh dari penjumlahan 2 ditambah bilangan sebelumnya. Nah, ini juga ternyata contoh dari pola. Baik ya, itu disebut dengan pola. Jadi dari kasus permasalahan ini dapat kita simpulkan bahwa pola bilangan itu adalah suatu susunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Ya, jadi memiliki susunan dan aturan ya, memiliki aturan dan pola tertentu. Nah, selanjutnya yang poin kedua, barisan bilangan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang barisan bilangan, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini timbul suatu pertanyaan. Ini adalah suatu kegiatan upacara bendera yang dilakukan di suatu sekolah. Nah, pastinya ketika mengikuti kegiatan upacara bendera, siswa akan berbaris ya dengan rapi ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatur barisan siswa ini supaya rapi? Kemudian bagaimana cara mengurutkan barisannya? Kemudian apakah ada aturan untuk mengurutkannya? Nah, misalkan kalau ada 6 siswa ya, ada 6 siswa.
memiliki tinggi badan yang bermacam-macam. Misalkan ada 125, 136, 140, kemudian 144, 150, ya. Nah, dan 152 misalkan. Nah, apakah dari tinggi badan ini, misalnya tadi tinggi badan siswa ya, apakah dari tinggi badan ini membentuk satu pola? Nah, ternyata dapat kita ketahui bahwa barisan bilangan itu adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan atau pola tertentu, di mana setiap bilangan pada barisan bilangan tersebut disebut dengan suku, ya. Jadi misalkan ini adalah suku pertama, ini kemudian suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan suku keenam. Seperti itu. Selanjutnya, coba kita perhatikan contoh berikut. Suatu barisan bilangan diketahui yaitu 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Maka dengan mudah kita bisa menentukan suku pertamanya berapa. Kita bisa lihat di sini suku pertamanya adalah bilangan yang paling depan ini. Berarti ini adalah sebagai suku pertamanya atau U1. 5 itu sebagai suku keduanya. 8 itu sebagai suku ketiganya. Dan 11 itu sebagai suku keempat. Baik, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Tentukanlah 3 buah suku pertama dari barisan yang memiliki rumus suku ke N sebagai berikut. Nah, berarti kita diminta mencari 3 buah suku pertama dari barisan yang memiliki rumus berikut. Nah, yang pertama, yang A, itu bisa kita mulai dari suku pertamanya. Jadi kita ganti dengan U1. Ya, maka UN-nya di sini nanti N-nya kita ganti dengan 1. Maka 2 kali 1 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ini untuk suku pertama. Kemudian suku keduanya berarti kita masih pakai rumus ini ya. Berarti N-nya nanti diganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 itu adalah 4 dikurangi 1. Sini adalah 3. Kemudian untuk suku ketiga, karena 3 buah suku pertama. Suku ketiga berarti kita pakai rumus ini, N-nya diganti dengan 3. Maka 2 kali 3 dikurangi 1. Sama dengan 6 kurangi 1, yaitu sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk yang poin B. Itu berarti kita gunakan rumus UN sama dengan N kuadrat plus 2. Kita mulai dari suku pertamanya. Berarti kita mulai dengan N-nya 1. Maka di sini N-nya diganti 1. 1 kuadrat ditambah 2. 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1. 1 ditambah 2. Yaitu 3. Kemudian suku kedua, N-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 2. Sama dengan 2 kuadrat itu berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Selanjutnya untuk suku ketiga berarti N-nya diganti dengan 3. Maka menjadi 3 kuadrat ditambah 2. Ini adalah 3 kuadrat 9 tambah 2 yaitu 11. Baik, demikian
untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.